Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang proses perjalanan Sang Satria Piningit ataupun tentang Sang Satria Piningit itu sendiri. Namun sebelum Abah menjelaskan sebuah topik pembahasan pada saat ini, terlebih dahulu Abah akan selalu menyampaikan sebuah doa ya kepada para pemirsa konten Abah dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha qadir dan muqtadir, yang maha kuasa dan menguasai atas segala apa yang ada di langit dan di bumi ini, mudah-mudahan selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan karunia, kenikmatan rizki kepada kita, dan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan, baik yang untuk mencari jodoh, baik yang untuk mencari pekerjaan, ataupun yaitu baik yang untuk orang-orang yang sedang bekerja dan sebagainya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan apa yang kita mohon kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, yaitu yang berjudul tentang kenapa Satria Piningit tidak diberikan sifat dendam. Ya. Kenapa Satria Piningit tidak diberikan sifat dendam? Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Abah membahas, terlebih dahulu Abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada para pemirsa konten Abah dimanapun berada ya, yang sudah hadir ya, telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan like, subscribe, and share ya, ataupun pandangan-pandangan, pendapat-pendapatnya yang dituangkan di dalam kolom komentar konten Abah. Mudah-mudahan menjadi fungsi sebagai pemerat persatuan dan kesatuan kita dimanapun kita berada, tetap saudara, sebangsa dan setanah air. Perbedaan adalah hal yang wajar, tak perlu harus dijadikan sebuah masalah. Yang penting bagaimana kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita ya. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan judul atau topik pembahasan pada saat ini, yaitu yang dimana Sang Satria Piningit tidak diberikan sifat dendam. Hal ini sangat terjadi ya, dan mungkin ini adalah suatu sifat kemuliaan bagi Sang Satria Piningit yang Allah pilih daripada hamba-hambanya menjadi manusia pilihan. Maka sifat ini dijauhkan. Jangan sampai istilahnya mengkotori daripada apa yang menjadi laju amal beliau dalam rangka mengemban amanah
dari sang ilahi Rabbi, ataupun tuntunan bimbingan dari para nabi, ataupun momongan dari para leluhur, ataupun nasihat-nasihat dari para orang tua kita. Ya. Nah, sifat dendam ini memang ini adalah termasuk sifat tercela yang ada pada diri manusia. Makanya dijadikannya seorang manusia pilihan agar hidup mulia, salah satunya harus bisa menghilangkan daripada sifat dendam. Tetapi di sini kita berbicara tentang sang satria piningit yang memang tidak sama sekali diberikan sifat dendam. Apabila dia dijolimi, apabila dia dijahati, diejek, dipitnah, dan diolok-olok dan sebagainya. Di sini dia tidak dendam. Ya. Dia hanya menghadapi dengan apa? Dengan keikhlasan dan ketabahan, penuh rasa senyum, sabar dan ikhlas. Walaupun itu tindakan zolim itu adalah sampai melukai dia, tetapi tetap dia tidak merasa dendam. Itu sang satria piningit. Lalu bagaimana sang satria piningit untuk bisa melawan daripada orang-orang yang berbuat jahat atau berbuat kejahatan kepadanya? Nah, di sini sudah jelas, ya. Di zaman akhir adalah hanya satu perannya, apa? Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung turun mengatur kehidupan di zaman akhir. Kalau zamannya para nabi, ada para nabi yang diberikan kedudukan yang sangat tinggi dengan kemuliaannya. Tapi satria piningit manusia biasa, bukan seorang nabi. Dia cuma hanya sebagai pemimpin, khalifah, yaitu untuk mengajak umat manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaslah bahwasanya apa? Sifat dendam yang ada pada sang satria piningit Allah hilangkan. Karena apa? Karena memang Allah sendirilah yang akan turun tangan langsung menjaga, memelihara, merawat sang satria piningit itu. Maka kalau ada yang mereka berani sedikit demi sedikit ya, menjolimi, maka Allah lah yang akan membalasnya. Maka Allah lah yang akan membalasnya. Ya. Tuh, seperti itu. Dan apabila sang satria piningit itu ya di dalam benak pikirannya, pandangannya ya ada sedikit dia memiliki sifat dendam, maka Allah akan langsung menegur sang satria itu. Dengan apa tegurannya? Satu, dengan kakinya yang keseleo. Dua, kaki yang tersandung. Tiga, sakit kepala. Empat, kepalanya kejedot. Ataupun yang lain. Sampai apa? Sampai sang satria piningit itu tidak terpikirkan untuk mau dendam kepada orang lain yang telah berbuat kejahatan. Jadi cukuplah Allah. Makanya apa? Ketika sang satria piningit, ya bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, cukup hanya dengan menyebut nama Allah. Ya. Tawakal dan tiada daya dan upaya, ya, melainkan hanya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpasrah diri.
berpasrah di diri. Dan ini suatu yang sifatnya apa? Sifatnya wajib bagi seorang manusia, utusan pilihan yang memang Allah pilih. Ya kalau seandainya sang Satria Piningit diberikan sifat dendam, ya habis semuanya, udah. Ya. Allah berikan kelebihan ya kepada dia, gelar singa Allah, tentara Allah. Ya, dengan cukup dia mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar ataupun tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seluruh alam ini akan apa? Akan bergejolak. Karena apa? Karena kuasa Allah sudah Allah berikan kepada beliau. Makanya cuma hanya ada satu di zaman ini, apa? Kalimat Allah, tidak ada yang lain. Kalau kepengen hidup kita betul-betul mendapatkan mardotilah, keridoan Allah dan rahmat Allah serta cucuran daripada magfirah. Ya. Begitu para pemirsa konten Abah dimanapun berada. Satria Piningit cuma hanya sekedar bisa memandang orang itu yang berbuat kejahatan kepada beliau, yang berbuat jolim kepada beliau. Tapi tidak akan lama orang itu pasti akan merasakan daripada apa? Bentuk balasannya, yaitu apa? Hasil perbuatannya mereka yang menjolimi sang Satria Piningit, dikembalikan oleh Allah kejahatannya itu. Karena memang Satria Piningit betul-betul dijaga oleh Allah. Makanya sampai sekarang pun beliau disamarkan di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya apa? Masyarakat pun sampai tidak tahu siapa itu beliau itu. Ya. Padahal beliau ada di tengah-tengah masyarakat. Tapi masyarakat yang ada di situ tidak tahu. Inilah yang dikata bersembunyi di tempat yang terang. Rame, di tempat rame. Sekian banyak orang berkumpul. Di situ ada Satria Piningit, tapi orang-orang banyak itu tidak tahu. Ya. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, ya. Inilah judul pembahasan Abah yang dimana sang Satria Piningit tidak diberikan sifat dendam oleh Allah kepada manusia yang lain. Mungkin para pemirsa konten Abah punya suatu bentuk persepsi pandangan kenapa alasannya seperti itu Satria Piningit tidak diberikan sifat dendam. Monggo silahkan ya, tuangkan di bawah kolom komentar Abah ya, di bawah kolom konten Abah ya, komentar-komentar yang baik ya, yang beretika, sehingga kita bisa membaca ya, berbagi pengetahuan satu sama lain, sharing ide dan diskusi, biar hidup sebuah silaturahmi, hidup sebuah persahabatan dimanapun kita berada gitu, ya. Oke, para pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah, Abah cukupkan sampai di sini saja penyampaian tentang sang Satria Piningit tidak diberikan sifat dendam oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang Abah sajikan ini menjadi sebuah bentuk topik pembahasan kita, dan penyajian hari ini saat ini adalah merupakan suatu bentuk penambahan wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang salah, yang kurang sempurna, yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.